Dikarenakan video ini terlalu panjang, jadi dimohon untuk menyiapkan kuota terlebih dahulu. Dan dimohon untuk menurunkan volume suara smartphone Anda karena intro dari video ini cukup mengejutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan, sudah saya bilang, kecilkan volumenya dulu. Perkenalkan, nama saya An Rahmawati dari kelompok 3. Saya akan membacakan bagian tentang pengertian, hakikat, dan perkembangan. Istilah hakikat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti intisari atau dasar atau kenyataan yang sebenarnya. Sementara itu, istilah perkembangan berarti serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses pematangan dan pengalaman. Seperti yang dikatakan oleh Daily, perkembangan berarti perubahan secara kualitatif. Ini berarti bahwa perkembangan bukan sekedar penambahan beberapa sentimeter pada tinggi badan seseorang atau peningkatan kemampuan seseorang, melainkan suatu proses integrasi dari banyak struktur dan fungsi yang kompleks. Istilah perkembangan development sering dibaurkan dengan pertumbuhan. Walaupun kedua istilah tersebut nampaknya mempunyai gejala yang sama, yaitu perubahan, tetapi pada kenyataannya berbeda. Perkembangan merupakan suatu rangkaian perubahan yang progresif, teratur, dan berkesinambungan secara akumulatif. Pengertian progresif berarti perubahan mempunyai arah maju. Pengertian teratur dan berkesinambungan berarti dalam perkembangan terdapat hubungan antara setiap tingkat perkembangan dengan tingkat selanjutnya. Setiap perubahan yang terjadi tergantung pada perubahan sebelumnya dan sebaliknya akan mempengaruhi perubahan yang akan datang. Pada dasarnya ada dua proses perkembangan yang saling bertentangan yang terjadi secara serempak selama kehidupan, yaitu pertumbuhan dan evolusi dan kemunduran atau involusi. Kemudian yaitu yang B, faktor-faktor yang mempengaruhi sikap terhadap perubahan-perubahan dalam perkembangan, yaitu meliputi 6 poin. Yang pertama yaitu penampilan diri, yang kedua perilaku, yang ketiga stereotip budaya, yang keempat nilai-nilai budaya, yang kelima perubahan peranan, dan yang terakhir yaitu pengalaman pribadi. Selanjutnya C, prinsip-prinsip perkembangan. Perkembangan merupakan hasil interaksi antara maturasi dan belajar. Yang kedua, pola-pola perkembangan. Setiap makhluk hidup akan mengikuti suatu pola tertentu sesuai dengan jenisnya. Yang ketiga, ada perbedaan individual dalam perkembangan. Yang keempat, ada periode-periode dalam perkembangan seperti periode prenatal, infansi, bayi, anak, remaja, dewasa, dan periode tua. Yang kelima, ada tugas-tugas perkembangan pada setiap periode perkembangan. Kemudian yang D, fakta penting tentang perkembangan. Untuk memahami pola perkembangan, berbagai fakta tertentu yang sifatnya fundamental serta memiliki implikasi penting diantaranya. Yang pertama yaitu sikap kritis, fakta yang penting serta ada di awal perkembangan individual. Yang kedua yaitu kematangan dan belajar dalam perkembangan. Kematangan adalah terbukanya sifat-sifat bawaan individu, sedangkan belajar berasal dari latihan dan usaha pada pihak individu. Yang ketiga, perkembangan mengikuti pola tertentu serta dapat diramalkan. Yang keempat, semua individu pasti berbeda. Yang kelima, setiap tahap perkembangan mempunyai perilaku yang khas. Pola-pola itu ditandai dengan periode equilibrium dan periode disequilibrium. Yang keenam, setiap tahap perkembangan mempunyai resiko. Yang ketujuh, perkembangan dibantu dengan rangsangan. Sebagian besar perkembangan itu terjadi karena kematangan dan pengalaman-pengalaman dari lingkungannya. Yang kedelapan, perkembangan dipengaruhi oleh perubahan budaya karena perkembangan individu dibentuk untuk menyesuaikan diri dengan standar-standar budaya dan segala hal yang ideal. Yang kesembilan, harapan sosial pada setiap tahap perkembangan, yaitu setiap kelompok budaya mengharapkan anggotanya menguasai keterampilan tertentu, serta memperoleh perilaku yang disetujui pada berbagai usia sepanjang rentang kehidupannya. Yang ke-10 yaitu keyakinan tradisional akan manusia pada semua tingkat usia, yaitu keyakinan akan ciri-ciri fisik dan psikologis ini mempengaruhi penilaian orang lain maupun evaluasi diri sendiri. Hakikat perkembangan dalam konseling. Secara historis,
Asal mula pengertian konseling adalah untuk memberi nasihat, seperti penasihat hukum, perkawinan, dan penasihat kemah anak-anak pramuka. Kemudian, nasihat itu berkembang ke bidang-bidang bisnis, manajemen, otomotif, investasi, dan finansial. Kemudian muncul English. Pada tahun 1958, mengemukakan arti konseling adalah suatu hubungan antara seseorang dengan orang lain, di mana seorang berusaha keras untuk membantu orang lain agar memahami masalah dan dapat memecahkan masalahnya dalam rangka penyesuaian dirinya. Selanjutnya, dalam era global dan pembangunan, makna konseling lebih menekankan pada pengembangan potensi individu yang dimilikinya. Termasuk dalam potensi tersebut adalah aspek intelektual, afektif, sosial, emosional, dan religius. Sehingga individu akan berkembang dengan nuansa yang lebih bermakna, harmonis, sosial, dan bermanfaat. Maka definisi konseling yang antisipasif sesuai tantangan pembangunan adalah konseling adalah upaya bantuan yang diberikan seorang pembimbing yang terlatih dan berpengalaman terhadap individu-individu yang membutuhkannya, agar individu tersebut berkembang potensinya secara optimal, mampu mengatasi masalahnya, dan mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang selalu berubah. Konseling adalah membantu individu melalui proses interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dan konseli, agar konseli mampu memahami diri dan lingkungannya, mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakininya, sehingga konseli merasa bahagia dan efektif perilakunya. Lebih jauh, Pietro Vesa dan kawan-kawan menunjukkan sejumlah ciri-ciri konseling profesional sebagai berikut. Yang pertama, konseling merupakan suatu hubungan profesional yang diadakan oleh seorang konselor yang sudah dilatih untuk pekerjaannya itu. Yang kedua, dalam hubungan yang bersifat profesional itu, klien mempelajari keterampilan pengambilan keputusan, penyelesaian masalah, serta tingkah laku dan sikap-sikap baru. Yang ketiga, hubungan profesional itu dibentuk berdasarkan kesukarelaan antara klien dan konselor. ASCA atau American School Counselor Association mengemukakan bahwa konseling adalah hubungan tatap muka yang bersifat rahasia, penuh dengan sikap penerimaan dan pemberian kesempatan dari konselor kepada klien. Konselor mempergunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk membantu klien mengatasi masalah-masalahnya. Adanya perbedaan definisi konseling tersebut, selain ditimbulkan karena perkembangan ilmu konseling itu sendiri, ada ahli yang mengklasifikasikan konseling berdasarkan fungsinya menjadi 3 kelompok, yaitu suportif, reedukatif, dan rekonstruktif. Konseling juga dibedakan berdasarkan metodenya, yaitu metode direktif dan non-direktif. Osipo, Walsh, dan Torsi 1980 mengelompokkan konseling berdasarkan kawasan atau ranah perilaku yang merupakan kepeduliannya, yaitu konseling yang berorientasi pada ranah kognitif dan konseling yang berorientasi pada ranah afektif. Ahli lain, Patterson 1996, secara lebih rinci mengelompokkan pendekatan konseling menjadi 5 kelompok, yaitu pendekatan rasional, teori belajar, psikoanalitik, perseptual, fenomenologis, dan eksistensial. Uraian tersebut menggambarkan betapa sulit merumuskan definisi konseling yang komprehensif dan berlaku untuk setiap orang dari berbagai aliran. Namun demikian, berikut ini diuraikan beberapa generalisasi yang menggambarkan karakteristik utama kegiatan konseling. 1. Konseling merupakan salah satu bentuk hubungan yang bersifat membantu. Tugas konselor adalah menciptakan kondisi-kondisi fasilitatif yang diperlukan bagi pertumbuhan dan perkembangan klien. Yang kedua, hubungan konseling bersifat interpersonal. Hubungan itu tidak hanya bersifat kognitif dan dangkal, tetapi melibatkan semua unsur kepribadian dari kedua belah pihak yang meliputi pikiran, perasaan, pengalaman, nilai-nilai kebutuhan, harapan, dan lain-lain.
Yang ketiga, ada keefektifan konseling. Sebagian besar ditentukan oleh kualitas hubungan antara konselor dan kliennya. Dilihat dari segi konselor, kualitas hubungan itu bergantung pada kemampuannya dalam menerapkan teknik-teknik konseling dan kualitas pribadinya. Dari keseluruhan pengertian konseling yang ada, disimpulkan bahwa yang menjadi tujuan konseling pada umumnya dari sekolah pada khususnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengadakan perubahan perilaku pada diri klien sehingga memungkinkan untuk lebih produktif dan memuaskan. Khusus untuk setting sekolah, Boy dan Kin, Depdikbud 1983 menyatakan bahwa tujuan konseling adalah membantu siswa menjadi lebih matang dan lebih mengaktualisasikan dirinya, membantu siswa maju dengan cara yang positif, membantu dalam sosialisasi siswa yang memanfaatkan sumber-sumber dan potensi dirinya. Yang kedua, memelihara dan mencapai kesehatan mental yang positif. Jika hal ini tercapai, maka individu mencapai integrasi, penyesuaian, dan identifikasi positif dengan yang lainnya. Ia belajar menerima tanggung jawab, berdiri sendiri, dan memperoleh integrasi perilaku. Yang ketiga, penyelesaian masalah. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa individu yang mempunyai masalah tidak mampu menyelesaikan sendiri masalah yang dihadapinya. Di samping itu, biasanya siswa datang pada konselor karena ia percaya bahwa konselor dapat membantu menyelesaikan masalahnya. Yang keempat, mencapai keefektifan pribadi. Sehubungan dengan ini, Blocher mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pribadi yang efektif adalah pribadi yang sanggup untuk memperhitungkan diri, waktu, dan tenaganya, serta bersedia memikul resiko-resiko ekonomis, psikologis, dan fisik. Ia tampak memiliki kemampuan untuk mengenal, mendefinisikan, dan menyelesaikan masalah-masalah. Ia tampak konsisten terhadap dalam situasi peranannya yang khas. Yang kelima, mendorong individu mampu mengambil keputusan yang penting bagi dirinya. Di sini jelas bahwa pekerjaan konselor bukan menentukan keputusan yang harus diambil oleh klien atau memilih alternatif dari tindakannya. Keputusan yang ada pada diri klien sendiri. Ia harus tahu mengapa dan bagaimana ia melakukannya. Individu belajar memperhatikan nilai-nilai dan ikut mempertimbangkan hidupnya secara sadar dalam mengambil keputusan. Karakteristik konseling untuk pengembangan adalah yang pertama, ada konselor atau pembimbing selalu berusaha melihat individu dan dari sinilah dimulai penjelajahan dalam proses konseling. Akan tetapi bukan sebaliknya, bahwa seorang konselor hanya melihat sisi kelemahan atau problem atau kesulitan klien belaka. Akibatnya proses konseling pandang para klien adalah suasana yang tidak menyenangkan. Yang kedua, jika sekiranya klien memiliki masalah atau kelemahan atau kesulitan, biarlah klien yang mengungkapkan berkat dorongan dari konselornya. Kemudian konselor berupaya membantu agar klien mampu mengatasi masalahnya. Konselor berusaha dengan menggunakan keterampilan, kepribadian, dan wawasannya, menciptakan situasi konseling yang kondusif bagi pengembangan potensi klien. Yang keempat, konselor berusaha memberikan kesempatan kepada klien untuk memberikan alternatif pilihan yang sesuai dengan kondisi dan situasi dirinya. Konselor akan ikut membantu agar klien dapat mempertimbangkan alternatif secara realistis. Yang kelima, konseling pengembangan berjalan melalui proses konseling yang menggairahkan, menggembirakan klien, yaitu melalui dialog, wawancara, konseling yang menyentuh hati, nurani, dan kesadaran klien. Yang keenam, konselor dituntut agar dapat membaca bahasa tubuh yang berkaitan dengan lisan klien atau isyarat tertentu yang mengandung arti tertentu. Konseling sangat dibutuhkan seorang konselor yang profesional. Tidak cukup hanya memiliki ilmu, keterampilan, dan kepribadian belaka, akan tetapi harus pula mengimplementasikan kode etik konseling atau KEK yang diantaranya adalah yang pertama, memantapkan hubungan konseling, lalu yang kedua, menghormati perbedaan, dan yang ketiga, menghormati hak klien. Pada hakikatnya, proses konseling itu adalah membantu individu agar dapat mengembangkan potensinya secara optimal, dengan kata lain dapat menjadi individu yang fungsional,
mencapai integritas diri dan aktualisasi diri sehingga mampu memecahkan masalah dan mampu menyesuaikan dirinya terhadap lingkungannya. Berdasarkan dengan hakikat konseling, seorang konselor itu dapat mampu yang pertama menangkap isu sentral atau pesan utama klien. Seperti bagaimana ia dapat menjadikan dirinya seorang penerbang yang handal, apa yang mungkin dikembangkan dari dirinya, sehingga ia menjadi orang yang berguna dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, utamakan tujuan klien atau tujuan konselor. Tanggung jawab utama konselor adalah mendorong klien untuk mengembangkan potensi, kekuatan, otonomi, dan kemampuan mengatur atau mengarahkan nasibnya sendiri. Lalu secara umum tujuan konseling itu harus mencapai yang pertama, effective daily living. Artinya setelah selesai proses konseling, klien harus dapat menjalani kehidupan sehari-harinya secara efektif dan berdaya guna untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan agamanya. Lalu yang kedua itu ada relationship with other. Artinya klien mampu menjalani hubungan yang harmonis dengan orang lain di keluarga, masyarakat, bangsa, dan agamanya. Lalu ada juga tujuan-tujuan klien yang beragam telah dikemukakan oleh pakar konseling sebagai berikut. Yang pertama, dari Maslow tahun 1971 dan Rogers, yaitu self-actualization. Artinya tujuan konseling adalah agar tercapai aktualisasi diri sebagai manifestasi potensi dan menjadi klien. Lalu yang kedua ada dari Charles tahun 1967 dan juga Mosher dan Steve Hall tahun 1971, yaitu personal growth and personal development, yakni tujuan konseling agar tercapai pertumbuhan dan perkembangan klien berdasarkan potensi yang dimilikinya. Lalu yang ketiga ada dari Byrne tahun 1964 dan Harris tahun 1967, yaitu okayness, yakni tujuan konseling yang dibutuhkan klien adalah terjadinya harmonisasi hubungan antar sesama dalam kehidupan. Lalu yang keempat ada dari Karpov tahun 1969 dan Gordon tahun 1967, effectiveness, yakni tujuan konseling adalah seorang klien akan mampu bekerja dan hidup lebih efektif dalam segala hal seperti berkarya, berkeluarga, dan sebagainya. Lalu yang kelima ada konseling Islami, yakni menetapkan tujuan konseling bahwa dalam kehidupan haruslah hubungan sesama manusia itu dilandasi oleh keimanan, kasih sayang, saling menghargai, dan berupaya saling membantu.